Ahsantum, ahsantum. Kami ucapkan kepada putra-putri TPQ Al-Khairat yang baru saja mempersembahkan syair kecintaan mereka untuk Maulatina Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam. Semoga mereka dan setiap putra dan putri kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sejati pecinta Az-Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam. Ikhwani wal akhwat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah adalah sepenggal dariku. Sesiapa mencintai ia mencintai aku, sesiapa menyakiti ia menyakiti aku. Marilah bersama-sama kita mendengarkan dan mengenal lebih dekat siapakah sosok belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kepada yang kami hormati Al-Habib Sayyid Al-Ustaz Abdullah As-Saqaf, kepada beliau kami persilahkan ala hubbi Zahra, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله تعالى نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على النساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. Para habaib, asatid, hadirin hadirat, tamu-tamu Az-Zahra, salamullah alaiha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan taufiknya sehingga memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majlis yang sangat mulia, majlis yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan juga puji syukur pada Allah yang telah menjadikan hati kita berbahagia dikarenakan majlis zikra wiladah Az-Zahra salamullah alaiha. Karena pada faktanya tidak setiap orang
mendapatkan anugerah kebahagiaan, mendapatkan hadiah kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut hari-hari gembira Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan seluruh keluarganya yang disucikan. Semoga melalui majlis kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua demi kemuliaan Az-Zahra salamullah alaiha, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Imam Ali Khamenei yang beliau adalah orang yang sangat berbahagia dan sangat bergembira serta sosok yang mampu untuk mengekspresikan kebahagiaannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini di majlis dan di mimbar yang sangat mulia ini, saya ingin bertabarruk pada Ibunda Fatimah Az-Zahra dan Al-Imam Ali Khamenei dalam tausiah dan ceramah saya hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, sembahlah, wa'budu rabbakum, sembahlah pemelihara kalian, Rabb kalian yang mengatur kehidupan kalian, yang mengatur tatanan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kalian dan mencipta mereka yang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa dengan hal itu. Mengimani, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, uluhiyahnya adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam keseharian kita mengikrarkan hal ini secara verbal, secara lisan pada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat-solat kita atau dalam ziarah-ziarah kita pada orang tua kita. Kita sampaikan kepada Allah secara langsung. Kalimat ini kita tujukan kepadanya sebagai ikrar yang kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menghamba, aku menyembah. Kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Dalam ikrar di surat Fatihah ini
adalah ikrar yang secara langsung kita sampaikan kepada Allah, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapan kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita berbicara kita dan perjalanan hidup kita, bahwa pada akhirnya kita dipaksa untuk tunduk kepada aturannya, untuk tunduk kepada kehendaknya. Ketika Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh, bahwa kalimah thayyibah itu berjalan menuju kepada Allah, itu adalah suatu ketetapan, takwin dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditolak oleh umat manusia. Kita tidak memiliki kuasa apapun. Benar bahwa Allah memberikan kepada kita ikhtiar untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, antara taat dan kemaksiatan. Akan tetapi jangan lupa bahwa tidak ada apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya berkehendak untuk hal itu terjadi. Yang sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka niscaya ketaatan itu tidak akan terjadi dan kemaksiatan juga tidak akan terjadi di muka bumi. Makna ikhtiar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menghapus kekuasaannya, bukan menghapus kehendaknya. Kita semua adalah hamba yang lemah. Kita semua adalah hamba yang fakir, yang tidak memiliki daya dan upaya baik untuk kebaikan kita ataupun hal-hal buruk yang kita tidak kehendaki. Oleh karena itu, hendaknya kita kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita kembali pasrah kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha besar, dialah zat yang maha berkuasa. Yakinilah hal ini seyakin-yakinnya dan ekspresikan keyakinan tersebut dalam kita membangun perjalanan kehidupan ini. Hadirin hadirat sekalian, kita semua sama meyakini hal ini, dan keyakinan dan keimanan ini adalah sesuatu yang telah ditanamkan pada diri kita sejak kita kanak-kanak sekali. Akan tetapi kita menyaksikan, kita merasakan, kita mengalami bahwa terkadang apa yang kita yakini ini terlupakan saat kita menjalani kehidupan ini. Saat kita dihadapkan pada sekian banyak tantangan, baik dalam aspek ideologi, ekonomi, sosial, politik, saat dihadapkan dengan beragam tantangan tersebut, terkadang kita melupakan keyakinan kita. Saat kita dihadapkan pada berbagai kesulitan, terkadang kita lupa dengan ikrar kita yang kita sampaikan setiap hari, iyyaka nasta'in, kepadamu
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, yang tidak diinginkan oleh musuhnya Allah dan musuhnya umat manusia. Jangan kita menganggap bahwa dengan kita telah meyakini dan mempercayai ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa menjalani kehidupan ini secara mudah dalam kondisi yang aman tanpa gangguan. Ini adalah impian yang tidak akan pernah terjadi, karena musuh umat manusia, musuh kita, musuh Islam, musuh Allah, musuh Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya, musuh Az-Zahra salamullah alaiha, yang hari ini kita memperingati kelahirannya, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan. Afwan, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Musuh ini tidak akan pernah membiarkan kita berhasil, selamat, berjalan sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita ikrarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Allah mengatakan setan itu adalah musuhnya kalian, maka jadikanlah diri kalian sebagai musuh bagi kekuatan syaitan itu. Setan dia masuk di dalam kehidupan kita. Setan dia akan masuk dalam kehidupan keluarga kita. Setan dia akan masuk dalam kehidupan sosial kita. Setan dia akan masuk dalam kehidupan politis kita. Setan tidak akan pernah melepaskan kita. Setan tidak akan pernah membiarkan kita. Setan akan terus berusaha agar kita mencapai kemenangan yang Allah janjikan. Setan akan terus berusaha agar sosok yang Allah janjikan untuk menegakkan keadilan di muka bumi, putra Az-Zahra, sahibal asri waz zaman, arwahuna lahul fidah, tidak memiliki cukup pembela. Ini yang setan upayakan sehingga zuhurnya Al-Imamul Mahdi akan selalu tertunda. Mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang tidak pernah aman dalam menjalani kehidupan ini. Kita semua, ikhwan, akhwat, ayah, ibu, anak, suami, istri, apapun posisi kita, kita tidak akan pernah aman. Kita selalu dalam ancaman, kita selalu dalam bahaya. Yang oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri kita secara serius. Kita harus mempersiapkan diri kita waktu demi waktu
Kita harus fokus kepada tujuan. Kita harus teliti melihat pada setiap ancaman. Dan untuk itu kita memerlukan kekuatan. Kita memerlukan tauladan. Kita memerlukan panutan yang setiap kita mengingat dia, setiap kita mengingat perjuangannya, setiap kita melihat pengorbanannya, setiap kita memperhatikan kesabarannya, setiap kita melihat kiprah dan keberaniannya, maka kita memiliki motivasi yang besar, memiliki semangat yang besar, tidak menjadi mudah kalah dan mudah mengalah terhadap apa yang diusahakan oleh kekuatan setan di dalam kehidupan kita ini. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang keagungan dan kemuliaan Az-Zahra salamullah alaiha. Bukan hanya sekedar untuk mengenalinya dan menggembirakan hati kita saja. Kita ingin berbicara tentang Az-Zahra dengan satu harapan tangan suci Az-Zahra menyentuh pikiran kita, menyentuh hati kita, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai tauladannya. Az-Zahra, dia adalah tauladan bagi para pejuang. Az-Zahra adalah tauladan bagi para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bagi para wanita. Meskipun wanita memiliki kelebihan dan keutamaan untuk mentauladani Az-Zahra, tapi Az-Zahra dia tauladan bagi mukminin, laki-laki ataupun wanita. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan salam bagi ibunda Az-Zahra salamullah alaiha, serta memohon izin dari beliau, saya ingin memulai menyampaikan tausiah ini dengan mengambil keberkahan Al-Imam Ali Khamenei. Az-Zahra salamullah alaiha adalah salah satu fenomena dari keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketika mendekat kepada Allah, thumma dana fatadalla hatta qaba qausaini au adna, perjalanan menuju kesempurnaan ketika semakin dekat dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, semakin sempurnalah manusia. Dan begitulah perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Az-Zahra adalah sosok yang ajaib dari ciptaan Allah, di mana dengan rentang usia yang relatif begitu singkat, usia Az-Zahra di dalam riwayat antara 18 hingga 22 tahun. Usia yang begitu singkat, tetapi dengan singkatnya usia ini, Az-Zahra telah mencapai kedudukan yang begitu tinggi, sehingga kemurkaannya adalah kemurkaan Allah dan keridhaannya adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan murka dengan murkanya Fatimah, dan Allah akan ridha dengan apa yang diridhai oleh Fatimah. Kedudukan yang begitu agung, yang begitu mulia, kedekatan yang begitu rupa dengan kekasih sejati,
Allah Subhanahu wa ta'ala. Magam kemuliaan ini dicapai oleh Az-Zahra salamullah alaiha dalam waktu yang begitu singkat. Islam mengajak para wanita khususnya untuk berjalan dalam jalannya Az-Zahra salamullah alaiha. Meskipun perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak bisa dicapai oleh setiap orang, akan tetapi setidaknya para wanita mampu untuk mentauladani, untuk meniru, untuk mencontoh perjalanan Az-Zahra dengan memperhatikan kehidupan beliau. Kehidupan beliau sebagai putri di hadapan ayahnya, kehidupan beliau sebagai istri di hadapan suaminya, kehidupan beliau sebagai ibu di hadapan anak-anaknya. Seluruh perjalanan Az-Zahra, seluruh kehidupan Az-Zahra, masa kanak-kanak Az-Zahra, perjalanan beliau sebagai istri, perjalanan beliau sebagai ibu, perjalanan beliau sebagai putri baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sebagai pemimpin bagi mukminin, bagi muslimin, semuanya adalah tauladan. Az-Zahra salamullah alaiha adalah pribadi yang begitu peduli kepada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Az-Zahra adalah sosok yang begitu peduli, begitu prihatin atas apa yang diperjuangkan oleh ayahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau mengamati, mengikuti perjalanan kebangkitan Islam, kebangkitan nilai kemanusiaan yang diusung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki hak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Az-Zahra mencermati, mengikuti setiap upaya musuh yang tidak pernah berhenti untuk menyesatkan kita semua. Maka Az-Zahra salamullah alaiha, dia benar-benar mempersiapkan putra dan putrinya untuk melanjutkan estafet perjalanan perjuangan yang dibangun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Penegakan hukum ilahiyah yang adil yang akan diamanatkan di tangan suci Sahibal asri waz zaman arwahuna lahul fidah adalah satu perjalanan yang sulit, adalah perjalanan yang panjang, di mana perjalanan itu akan menjadi lebih tua daripada usia kita, daripada umur kita. Maka di saat kita mengikrarkan, ya Allah, aku meyakinimu, aku menyembahmu, dan aku akan kembali kepadamu, maka jalanilah jalannya Az-Zahra, jalan yang penuh dengan kepedulian untuk mempersiapkan pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini demi tegaknya keadilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Az-Zahra salamullah alaiha dengan segala keagungannya, kebesarannya, kehormatannya,
sebagai putri baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi melakukan kerja remeh, kerja yang dianggap remeh, menimba air sendiri sehingga tali timba itu berbekas di dadanya. Az-Zahra menggiling gandum sendiri sehingga tangannya begitu kasar. Az-Zahra menyapu rumahnya sendiri sehingga bajunya diseliputi oleh debu. Az-Zahra yang menjadikan Amirul Mukminin datang kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi membujuk Az-Zahra untuk meminta seseorang membantu beliau, dan Ar-Rasul memberikan kepada Az-Zahra sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yaitu tasbihuz Zahra. Riwayat ini begitu besar. Untuk apa putri baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bekerja keras mendampingi ayahnya saat berhadapan dengan musuhnya, mendampingi suami dalam jihad-jihadnya, menemani putra dan merawat rumahnya. Semua ini adalah tauladan yang dia ajarkan kepada putra dan putrinya. Az-Zahra menanamkan ideologi dan pemahaman tentang kemanusiaan kepada putranya Al-Hasan, kepada putranya Al-Husain, kepada putrinya Sayyidah Zainab. Az-Zahra menanamkan akhlak, mengajarkan adab kepada para putranya, mengajarkan kepada mereka keberanian, mengajarkan kepada mereka ketabahan, mengajarkan kepada mereka kesabaran, mengajarkan kepada mereka kepedulian untuk berbagi, sehingga bahkan di saat Al-Husain sakit mereka bernazar, dan saat mereka berpuasa 3 hari berturut-turut orang datang meminta makan, mereka berikan apa yang seharusnya mereka makan untuk berbuka kepada orang yang datang, dan mereka hanya berbuka dengan air. Ini yang diajarkan oleh Az-Zahra. Az-Zahra salamullah alaiha mengajarkan putra dan putrinya untuk memiliki keimanan kepada Tuhannya, keyakinan kepada Tuhannya, memiliki ketergantungan kepada Tuhannya, mengajarkan kepada mereka adab, mengajarkan kepada mereka akhlak, mengajarkan kepada mereka untuk membangun hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semua ini dilakukan oleh Az-Zahra? Untuk apa dia mempersiapkan putra dan putrinya? Maka kita lihat pada apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba ketika orang mulai tenggelam dan cenderung kepada dunia, dia menelan kesabaran untuk menjaga keutuhan Islam. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Aba Abdullah Al-Husain saat bukan lagi muslimin yang terancam, tetapi Islam yang terancam. Beliau mengorbankan nyawanya, mengorbankan putra dan putrinya, mengorbankan keluarganya demi menjaga keutuhan Islam. Wa 'alal islamis salam idz buliyatil ummah bira'in misli Yazid. Kenapa Al-Imamul Husain mengorbankan nyawanya? Karena yang diancam bukan muslimin lagi, tapi Islam yang diancam pada saat itu. Kalau tidak ada pengorbanan nyawa, tidak ada darah suci yang ditumpahkan, tidak ada penghinaan terhadap keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, niscaya Islam tidak akan lagi terdengar namanya. Inilah yang disiapkan oleh Az-Zahra, sehingga dalam perjalanan penuh penderitaan ini, saat Aqilatul Wahyu Sayyidah Zainab ditanya,
apa yang engkau lihat dengan terbunuhnya abangmu, terbunuhnya putramu, terbunuhnya keponakanmu, terbunuhnya para pembelamu, dihinakannya keluargamu, dan kalian dijadikan tawanan. Apa yang kau lihat dari semua ini, wahai putri Amirul Mukminin, wahai Zainab? Zainab mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak menyaksikan semua ini kecuali semata-mata hanya keindahan. Semua ini lahir daripada pendidikan yang diperjuangkan oleh Az-Zahra salamullah alaiha. Walaula Zahra, kalau bukan karena pendidikan beliau, kalau bukan karena pengajaran beliau, kalau bukan karena jerih payah beliau, maka Islam ini tidak akan terpelihara, Islam ini tidak akan terjaga. Kebangkitan yang melawan kezaliman di muka bumi, apa yang dilakukan oleh Zionis, apa yang dilakukan oleh Amerika, apa yang kita saksikan di Suriah, bagaimana penderitaan muslimin dan kaum mustad'afin tidak pernah berhenti. Tidak akan pernah ada pembela, tidak akan pernah ada mukmin yang bangkit, yang siap mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan harta mereka, kalau bukan dikarenakan pendidikan yang dibangun oleh Az-Zahra salamullah alaiha. Oleh karenanya, hadirin hadirat sekalian, kita hadir karena undangan Az-Zahra untuk berbahagia atas kelahiran Az-Zahra. Tapi jangan sampai kita pulang sia-sia. Mohonlah dan bersama kita memohon agar Az-Zahra hadir di majelis ini, dan pasti beliau hadir. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengizinkan Az-Zahra meletakkan tangan sucinya di atas kepala kita, di atas kepala putra dan putri kita, atau bahkan di kubur-kubur orang tua kita. Mohon dan mintalah agar kita memiliki semangat Az-Zahra dalam diri kita. Hendaknya kita melihat ke depan. Kita melihat ke depan. Jangan sampai kehidupan saat ini menjadikan kita abai, menjadikan kita tidak peduli. Iman Islam adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang sulit. Amruna sa'bun mustas'ab, kata Imam Ja'far. Urusan kami ini adalah urusan yang berat, urusan yang sulit. Tidak ada orang yang mampu untuk memegang urusan kami ini kecuali orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Jangan jual keimanan kita. Jangan pernah tidak peduli terhadap perjuangan Islam, terhadap apa yang Allah janjikan kepada mukminin. Hendaknya kita hidup, kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, kemenangan Islam, dan hendaknya kita berjuang agar kita bersama dengan kelompok yang menang. Para ibu, para bapak sekalian, persiapkanlah anak-anak kalian, persiapkanlah putra dan putri kalian, karena dalam pandangan Islam tidak ada bedanya laki-laki dan wanita. Semuanya sama. Mereka berbeda di dalam peran. Tapi ketika berbicara tujuan terhadap Islam, tujuan terhadap keridhaan, tujuan untuk menyempurnakan akhlak intelektual, maka tidak ada beda antara laki-laki dan wanita. Persiapkan mereka, persiapkan secara baik, berikan contoh yang baik kepada mereka, ajak mereka kepada sesuatu yang bermanfaat. Teladani Az-Zahra
baca riwayat dan sejarah yang berhubungan dengan perjuangan Az-Zahra. Minta kepada Allah agar Az-Zahra hidup di dalam rumah kita, hidup di dalam hati kita, dan kelak putra-putra kita adalah putra-putra Karbala Husaini, putra-putra yang akan menghentikan kekejaman dan kezaliman Zionis Israel dan arogansi kekuatan musuh syaitan besar Amerika. Semoga Az-Zahra salamullah alaiha membimbing kita, menuntun kita semua, memberkati kita, menyadarkan diri kita, membersihkan akal kita, membersihkan hati kita, memantapkan jiwa kita, dan kita adalah orang-orang yang mampu menteladani beliau dengan mempersiapkan para pejuang mulai dari rumah kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, mengampuni kedua orang tua kita, dan mempertemukan kita kelak dengan baginda Rasul dan Az-Zahra salamullah alaiha. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Habib Sayyid Abdullah As-Sakaf atas mau'izah hasanah yang baru saja beliau sampaikan. Semoga akan semakin menambah kecintaan kita dan keluarga kita serta peneladan kita kepada Habibah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Fatimah adalah wanita termulia. Apabila bidadari diwujudkan dalam wujud manusia, maka ialah Fatimah, karena benihnya adalah benih sorga. Tatkala Rasul merindukan sorga, ia hampiri putrinya Fatimah. Ikhwan dan akhwat, marilah bersama-sama kita sempurnakan majlis milad Az-Zahra alaihissalam di sore hari ini dengan pembacaan ziarah untuk Habibah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Semoga Allah akan ganjar kita sebagai peziarah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, karena mustahil bagi siapapun akan langsung berziarah kepada pusara suci beliau kecuali orang-orang yang terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada yang kami hormati Al-Habib Sayyid Al-Ustaz Ali bin Muhammad Bafaqi, kepada beliau kami persilahkan. Ala hubbi Zahra sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, mari kita bersama-sama menghadap ke kiblat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berziarah kepada Baginda Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengsegerakan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu taala farajahu syarif, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba penanti sejati, dan juga kelak ketika beliau telah diizinkan untuk zuhur, Allah jadikan kita sebagai para penolong dan pembantu beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa dengan ziarah ini semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita muslimin muslimat, khususnya di Lebanon, di Lebanon, di Palestina, di Suriah, dan di tempat-tempat lainnya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para pejuang muslimin, khususnya yang ada di Gaza dan di tempat-tempat medan-medan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita, menjadikan negeri kita negeri yang dirahmati, diberkahi, sumber daya alam kita menjadi nikmat dan berkah, bukan malapetaka atau musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat-hajat dunia, agama, akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kaum muslimin muslimat yang sedang dalam keadaan sakit, khususnya kerabat-kerabat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah ini merahmati arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususan kerabat kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, dan mereka yang memiliki hak di pundak kita. Dan mudah-mudahan segala niat soleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله.
السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، ومعاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
Ikhwan dan akhwat, dengan berakhirnya pembacaan doa ziarah, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan wiladah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam di sore hari ini. Mewakili segenap panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan bantuan yang antum berikan, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan di hati antum. Wabillahi hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.